Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ansori dari STIMIK Dharma Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di dalam video ini saya akan bahas tentang dasar dari interaksi manusia dan komputer, mulai dari definisi dan lain-lain sebagainya. Kita simak lanjutan video berikut ini. Kita mulai dari definisi IMK. Interaksi manusia dan komputer atau IMK atau Human Computer Interaction atau HCI adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia serta studi tentang fenomena-fenomena besar yang berhubungan. Titik beratnya yaitu mencakup perancangan dan evaluasi antar muka pemakai atau yang biasa disebut sebagai user interface. Di dalam IMK ada istilah user dan komputer. User adalah siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan teknologi, sedangkan komputer itu adalah teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, baik dari sistem pengontrolan proses atau sistem penyimpanan. Komputer dan peralatannya ini harus didesain sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari atau disesuaikan dengan tugas khusus yang diberikan. Penting sekali kita ketahui bahwa sistem komputer itu dibuat untuk membantu manusia. Selanjutnya ada ilmu-ilmu yang mendasari IMK. Beberapa ilmu yang mendasari IMK diantaranya adalah desain grafis, teknik industri, psikologi kognitif, antropometri, dan ergonomi. Desain grafis itu adalah desain visual komponen-komponen komputer atau yang berhubungan dengan estetika. Kemudian teknik industri itu adalah usaha untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada psikologi kognitif atau representasi mental manusia terhadap kinerja sistem. Kemudian ada antropometri, itu mempelajari ukuran tubuh manusia. Dan yang terakhir ada ergonomi atau kemampuan user, bentuk tubuh manusia. Hal yang biasanya ditekankan di dalam IMK itu adalah antar muka pemakai atau yang biasa disebut sebagai user interface. Adapun user interface itu sendiri adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer dan hubungan manusia antar muka dan sistem komputer itu sendiri. Mengingat pentingnya sebuah interface di dalam IMK, maka kita harus mengetahui seperti apakah interface yang baik itu. Karena tidak mudah untuk membuat sebuah interface, kemudian interface itu lebih dari apa yang manusia dapat lihat, sentuh, atau dengar. Interface juga tidak cukup hanya berpenampilan bagus, tetapi harus dapat mendukung tugas yang dilakukan manusia dan dibuat menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Kemudian user interface mencakup konsep, kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Syarat program aplikasi yang diinginkan pengguna itu ada dua. Yang pertama, dapat membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, menyediakan berbagai kemudahan pada saat digunakan atau yang biasa disebut user friendly. Apa yang dimaksud dengan user friendly? User friendly itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak atau program aplikasi sehingga aplikasi tersebut mudah dioperasikan, membuat pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut, dan pemula tidak mengalami kesukaran dalam mengoperasikannya. Dalam perancangan interface ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama ada kemampuan dan tempat kerja fisik. Kemudian kemampuan kognitif dan perseptual, perbedaan kepribadian, keanekaragaman kebudayaan, pemakai dengan kecacatan, dan pemakai yang sudah tua. Itu semua harus diperhatikan karena perbedaan tersebut bisa mempengaruhi
kesukaan seseorang terhadap interface. Untuk pembahasan terakhir ada tujuan penelitian IMK. Apa saja tujuannya? Mari kita simak lanjutan videonya. Tujuan yang pertama itu ada mempengaruhi peneliti akademis dan industri, mengurangi ketakutan dan ketegangan menggunakan komputer, evolusi halus, spesifikasi dan implementasi interaksi, manipulasi langsung, piranti masukan, petunjuk online, dan eksplorasi informasi. Yang kedua, ada menyediakan alat-alat bantu teknik-teknik dan pengetahuan untuk implementer sistem. Digunakan guideline dokumen yang ditulis bagi pemakai spesifik dan terima umpan balik dari pemakai. Yang terakhir itu meningkatkan kesadaran akan komputer kepada masyarakat awam. Karena banyak pemakai pemula takut menggunakan komputer akibat desain produk yang buruk. Perancangan yang baik membantu mengatasi ketakutan ini dengan kejelasan, kompetensi, dan tidak mengancam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa hubungi kontak di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.